Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Advanotya Saputra dari kelas keagamaan 1. Ingin menjelaskan peradaban atau keadaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Pertama, agama atau kepercayaan penduduk Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduk kota Yasrib terdiri atas etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun utara, juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yasrib bebarengan dengan imigran dari wilayah utara sekitar abad 1 dan kedua. Mereka datang ke Yasrib. Ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bulan, bintang-bintang. Kondisi politik masyarakat Madinah, Yasrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku dan sekelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Perang antar suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib adalah suku Amalikoh. Mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukkan suku anak Amalikoh. Bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nazir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk melindungi dan berlindung dari serangan Arab Badui. Mereka disebutkan sebagai kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisih. Bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut. Provokasi atau penghasutan mereka nampaknya berhasil. Muncul permusuhan antara kedua kabilah sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khazraj yang dipandangnya sebagai kaum kafir. Sama halnya dengan penganut agama Wasani di Jazirah Arabia pada bulan tertentu, yaitu Dzulhijjah. Mereka melakukan ziarah ke kota Mekah. Mereka melakukan peribadatan dan penyembahan berhala yang ada di seputar Ka'bah. Ziarah ke kota Mekah biasanya dilakukan secara berombong, baik dari kalangan suku Aus maupun Khazraj. Akan tetapi, adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Khazraj sedikit banyak telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka. Keadaan ini menyebabkan kabilah Aus dan Khazraj lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dibanding penduduk Mekah. Karena itu, orang-orang Yasrib Madinah mudah mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran itu menyerupai ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Salah satunya mengenai akan datangnya seorang nabi baru. Karena itu, ketika mereka mendengar berita tentang adanya seorang nabi di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW,
mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayai dengan alasan itu pula. Kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk pindah atau hijrah ke kota Yathrib dan Makkah dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah di Yathrib. Mungkin begitu saja materi tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam atau keadaan masyarakat Madinah pra-Islam dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.